Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat Matsa Surba? Khususnya untuk kelas 8, karena pada kesempatan kali ini Bu Miftah akan menjelaskan materi PPKN untuk kelas 8. Anak-anak, Bu Miftah pada pagi hari ini akan menjelaskan kaitannya dengan bentuk-bentuk semangat pendiri negara. Alangkah lebih baiknya kalau kita mulai pertemuan hari ini dengan membacakan doa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinna wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin ya robbal alamin. Langsung saja anak-anak, Bu Miftah bacakan kaitannya dengan kompetensi dasar yang akan kita capai pada pertemuan hari ini. Yang pertama adalah menginterpretasikan semangat dan komitmen kebangsaan kolektif untuk memperkuat NKRI dalam konteks kehidupan siswa. Yang kedua, mengorganisasikan kegiatan lingkungan yang mencerminkan semangat dan komitmen kebangsaan kolektif untuk memperkuat NKRI. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan hari ini adalah yang pertama, siswa diharapkan dapat menyebutkan periode dari masa ke masa sesuai dengan zamannya. Yang kedua, siswa diharapkan dapat menjelaskan tentang setiap periode yang Bu Miftah maksudkan di poin pertama tadi. Yang ketiga, siswa diharapkan dapat menjelaskan nilai-nilai perjuangan yang dikaitkan dengan semangat perjuangan kemerdekaan. Nah, ini yang pertama kaitannya dengan periodisasi dalam sejarah, kaitannya dengan zaman permulaan Indonesia sebelum merdeka. Yang pertama, di periode pertama itu biasa disebut dengan masa sebelum pergerakan nasional. Yang kedua, periode 2, masa pergerakan nasional. Yang ketiga, periode 3, masa proklamasi dan perang kemerdekaan. Yang keempat, di periode 4, masa perjuangan dalam mengisi kemerdekaan. Bu Miftah akan mengupas satu persatu dari setiap periode yang Bu Miftah sebutkan tadi anak-anak. Periode yang pertama yakni masa sebelum pergerakan nasional, masa sebelum Indonesia memikirkan bagaimana kalau negara kita ini bisa merdeka. Nah, di sini disebutkan Nusantara dimiliki oleh sebuah kerajaan yang merdeka dan berdaulat. Artinya Nusantara ini atau Indonesia ini dimiliki oleh sebuah kerajaan anak-anak yang dirasa sudah merdeka, sudah memiliki kewenangan untuk mengatur suatu kerajaan tersebut. Kehidupan dalam kerajaan juga diisi oleh kerukunan dan kedamaian antara pemeluk agama. Pada waktu itu sudah mulai timbul jiwa semangat dan nilai-nilai kejuangan, yaitu kesadaran harga diri, jiwa merdeka, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan kerukunan hidup umat beragama serta kepeloporan dan keberanian. Nah, dalam masa sebelum pergerakan nasional ini mungkin kita bisa mengenal kaitannya dengan Kerajaan Mataram, Kerajaan Singosari, dan seterusnya anak-anak. Di situ sudah menunjukkan bahwasanya Nusantara ini adalah sebuah kerajaan, bukan sebuah negara. Karena banyak kerajaan yang didirikan di Indonesia dulu. Nah, ini cikal bakal
masa sebelum pergerakan nasional, di mana ternyata dulu sudah ada sebuah pemerintahan, tetapi tidak dipimpin oleh seorang presiden, tetapi dipimpin oleh seorang raja. Periode 2, masa pergerakan nasional. Nah, di sini ada 5 tahap kaitannya dengan masa pergerakan nasional. Yang pertama adalah sebelum perjuangan. Di masa pergerakan nasional, perjuangan masih bersifat kedaerahan. Jadi masih mementingkan daerahnya masing-masing. Tidak mau tahu dengan daerah yang lain. Misal, daerah si A dijajah oleh Belanda anak-anak. Nah, si B ini tidak mau tahu karena bukan daerahnya. Daerahnya kan aman, yang dijajah kan daerah A. Maka di sini disebut sebagai perjuangan yang masih bersifat kedaerahan atau keegoisan. Nah, seperti yang dilakukan oleh Sultan Hasanuddin, Kapiten Patimura, Pangeran Diponegoro. Nah, ini salah satu para tokoh pejuang yang melawan Belanda karena tidak sesuai dengan yang seharusnya anak-anak. Kita dijajah, kita merasa menderita dan seterusnya. Akhirnya para tokoh ini memperjuangkan hak kita sebagai bangsa Indonesia. Yang kedua, tahap awal perjuangan nasional ditandai dengan lahirnya Budi Utomo dan Sarekat Dagang Islam atau Sarekat Islam. Jadi setelah Sultan Hasanuddin dan teman-temannya itu memperjuangkan masa pergerakan nasional, dilanjutkan dengan didirikannya Budi Utomo atau masa kebangkitan nasional yang kita pelajari pada bab 4 kemarin. Yang ketiga, pada tahun 1928 yang kita kenal dengan Ikrar Sumpah Pemuda, di mana di situ ada Kongres Pemuda 1 dan Kongres Pemuda 2. Nah, ini juga di materi bab 5 kemarin, masih hangat anak-anak. Insya Allah anak-anak juga masih mempelajari, masih ingat materinya. Yang keempat, di mana masa Jepang menjajah Indonesia tahun 1942 sampai 1945. Dan di tahun selanjutnya tahap perjuangan, yakni di poin kelima, antara kebangkitan nasional dan akhir masa penjajahan Jepang merupakan persiapan kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, poin yang ketiga kaitannya dengan periode ketiga, masa proklamasi dan perang kemerdekaan. Nah, anak-anak mungkin masih ingat di mana ketika kita sudah memproklamirkan kemerdekaan kita, I.R. Soekarno sudah membacakan proklamasi, masih tidak diterima kaitannya dengan negara Indonesia ini merdeka oleh Belanda, sehingga menimbulkan perang kaitannya dengan kemerdekaan. Nah, di sini Bung tak ulas kembali pada tahun 45, nah 17 Agustus bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaan. Nah, seperti yang Bu Miftah sampaikan tadi, pihak Belanda masih belum menerima Indonesia ini merdeka karena orang Belanda masih ingin menguasai negara kita, anak-anak. Dari sini mulailah bangsa Indonesia itu melakukan perjuangan dalam segala bidang. Mulai dari perang, mulai dari diplomasi dilakukan oleh bangsa Indonesia. Mulai mengangkat senjata berarti dalam bidang fisik anak-anak. Sedangkan dalam bidang diplomasi itu dilakukan perjanjian. Salah satunya perjanjian Linggarjati dan seterusnya yang sudah Bung Ta jelaskan di pertemuan sebelumnya. Yang ketiga, perjuangan bangsa Indonesia sampai ke periode ketiga ini dengan diberikan nama jiwa, semangat, dan nilai-nilai 45. Karena ketika kita sudah merdeka ternyata kita masih memperjuangkan negara kita, anak-anak, supaya diakui oleh negara lain. Nah, ini termasuk dalam unsur negara poin keempat, yakni pengakuan dari negara lain yang bentuknya bisa de facto atau de jure. Nah, itu sudah materi kaitannya dengan unsur negara ini kelas 7 dulu. Kita hanya mengulas saja, anak-anak.
Periode terakhir di poin keempat, periode 4, masa perjuangan mengisi kemerdekaan. Nah, pada masa ini tidak terbatas waktu karena perjuangan bermaksud mencapai tujuan akhir nasional seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 45. Kaitannya dengan hak untuk bebas, hak untuk merdeka, hak untuk tidak terbelenggu oleh penjajahan sehingga bisa berdaulat, bisa menjalankan pemerintahan tanpa dicampuri oleh bangsa lain. Yang kedua, secara kualitatif kemungkinan akan mengalami perubahan sesuai dengan dinamika dan kreativitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karena setiap zaman itu akan ada perubahan anak-anak, di mana perjuangan kita mengisi kemerdekaan pasti ada tantangan-tantangan yang lain. Nah, pasti ada tantangan-tantangan yang baru. Seperti pada saat ini kita diuji oleh Allah mendapatkan virus corona ini, ya kan? Ada beberapa yang sampai terjangkit, ada beberapa orang yang sampai meninggal dunia. Nah, ini adalah tantangan di mana kita masih harus bisa mengisi kemerdekaan dengan melakukan sesuatu hal. Misal dengan mematuhi protokol kesehatan, misal dengan adanya virus corona ini kita harus tetap belajar bersungguh-sungguh untuk mencapai cita-cita yang kita inginkan. Nah, ini ada kaitannya dengan tantangan menjaga keutuhan kejayaan bangsa. Bisa datang dari kita sendiri anak-anak, dari negara Indonesia sendiri ataupun dari negara lain atau luar negeri yang Bung Miftah tuliskan di sini. Adapun nilai-nilai 45 lahir dan berkembang dalam perjuangan bangsa Indonesia. Yang pertama, kaitannya dengan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini sudah jelas ya anak ya. Kaitannya dengan sila pertama, bahwasanya bangsa Indonesia ini percaya adanya Tuhan Yang Maha Esa dan meyakini kebenarannya. Yang kedua, jiwa dan semangat untuk merdeka, sudah jelas. Poin ketiga, nasionalisme dan patriotisme. Nah, kalau nasionalisme ini rasa cinta terhadap tanah air, sedangkan patriotisme ini adalah rasa yang merasakan bahwasanya kita ini sebagai seorang pahlawan bangsa, bagaimana mengisi kemerdekaan tadi. Yang keempat, rasa harga diri sebagai bangsa yang merdeka, di mana kita juga memiliki hak untuk merdeka, hak yang sama dengan bangsa lain. Yang kelima, pantang menyerah, jadi tidak gampang putus asa. Yang keenam, persatuan dan kesatuan, ini ada kaitannya dengan nilai-nilai dalam sila ketiga. Yang nomor 7, anti penjajah dan penjajahan, jadi tidak suka dijajah dan tidak mau dijajah anak-anak. Ini maksud dari poin ke-7. Sedangkan poin ke-8, percaya diri. Jadi ini adalah kunci bagaimana kita bisa meraih sesuatu hal. Kalau kita percaya diri, pasti bisa melakukan sesuatu hal. 9. Idealisme kejuangan yang tinggi, berani, rela, ikhlas, dan berkorban. Poin 9-14, ini adalah tugas anak-anak di pertemuan hari ini. Silakan kalian cari pengertiannya. Idealisme itu seperti apa? Lalu contoh rela berkorban itu seperti apa? Sepi ing pamrih, rame ing gawe itu pengertiannya apa? Contoh kesetia kawanan itu seperti apa? Disiplin yang tinggi yang bisa kita lakukan itu juga seperti apa? Dan ulet tabah menghadapi ancaman itu contohnya seperti apa. Jadi tugas hari ini anak-anak, Bung Miftah ulangi, silakan kalian cari pengertian dari nomor 9, 10 ini sampai nomor 14. Kalau tadi kan sudah Bung Miftah jelaskan nomor 1 sampai nomor 8. Sekarang anak-anak mencari pengertian di poin 9 di slide ini sampai nomor 14. Silakan ditulis di buku catatan kalian, difoto lalu dikirim di Google Classroom pertemuan hari ini. Mungkin itu yang bisa Bung Miftah sampaikan anak-anak, kurang lebihnya Bung Miftah mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih banyak anak-anak.